besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Renal Mundaris Nur selaku Ketua Jurusan Fisika. Selanjutnya yang kami hormati kepada Ibu Mutia Fonisa MSc selaku Sekretaris Jurusan Fisika. Selanjutnya Ibu Bapak dosen yang telah hadir di ruangan Zoom ini. Selanjutnya juga kepada yang saya istimewakan kepada UDA Uni, rekan-rekan seperjuangan saya dan adik-adik angkatan 2018 sampai 2019 sampai 2020, jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Mungkin sebelum kita mau memulai acara kita kali ini, yaitu di dalam acara seminar inspirasi penelitian, mungkin ada baiknya kita mulai dengan pembacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita baca juga Ummul Al-Quran. Al-Fatihah. Amin. Oke, mungkin sebelum saya memulai acara kali ini, mungkin lebih perkenalan dulu. Nama saya Sania Alonso Vita, biasa rekan-rekan seperjuangan saya atau Bapak Ibu dosen mungkin lebih mengenal saya dengan sebutan Sania atau Vita. Saya angkatan 2017, nomor BP 171044-2009. Untuk izinkan saya hari ini untuk memegang kuasa untuk acara kita kali ini, yaitu mungkin di awal pembukaan yang sedang berlangsung, dan yang kedua yaitu kata sambutan sekaligus membuka acara kita kali ini yang akan dibuka oleh Bapak Dr. Renal Mundaris Nur selaku Ketua Jurusan Fisika. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir di sini ya dalam acara yang baru pertama kali ya kita selenggarakan. Mudah-mudahan akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya ya. Oke, pertama-tama yang sama-sama kita hormati Pak Dr. Marzuki ya, yang hari ini akan memberikan inspirasi kepada kita semua ya tentang suaranya ketek Pak. Kecil suaranya tapi tidak tahu yang lain. Mungkin saya aja yang dengar kecil. Yang lain saya juga kecil semua. Kecil Pak. Kayaknya gimana nih? Orangnya harus diperbesar nih kayaknya. Orangnya besar. Orangnya diperkecil Pak. Ini suaranya udah maksimum ini, masih belum kedengaran ya? Kedengaran belum? Udah betul Pak. Minta ganti tuh. Itu udah dengar lah. Udah. Kayaknya apa ya? Ketua jurusannya minta ganti. Oh bukan, laptopnya maksudnya. Oke, kita ulangi lah ya. Oke, yang sama-sama kita hormati Pak Dr. Marzuki ya, yang pada hari ini akan memberikan inspirasi pada kita semua. Selanjutnya juga kepada Bu Mutia, Sekretaris Jurusan Fisika, beserta Bapak Ibu dosen ya yang hadir pada hari ini. Selanjutnya kepada semua mahasiswa ya, S1 dan S2, baik yang sudah memulai tugas akhirnya ya, maupun yang masih baru merencanakan ya. Semoga hari ini kita dapat diberikan pencerahan ya oleh Pak Marzuki tentang penelitian. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara yang baru pertama kali dilaksanakan, yaitu inspirasi penelitian ya. Semoga kegiatan ini nanti akan terus dilanjutkan ya dengan pembicara-pembicara yang lain ya untuk memotivasi mahasiswa melakukan penelitian. Oke, selawat beriring salam juga semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina. Oke, mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan ya. Pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Marzuki ya atas kesediaan beliau untuk memberikan inspirasi atau pencerahan pada hari ini. Juga terima kasih banyak juga kepada mahasiswa ya yang mungkin yang sudah
mengarrange ya atau mengatur terjadinya pelaksanaan seminar inspirasi penelitian pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini mungkin nanti Pak Marzuki akan semoga dapat memotivasi kita semua ya, yang baik yang sudah TA maupun yang akan melaksanakan penelitian ya, semoga dapat memotivasi serta memberikan tips dan triks ya atau saran bagaimana teknis pelaksanaan penelitian, terutama mulai dari inspirasi menentukan judul ya atau topik penelitian, dan setelah dapat topik atau judul bagaimana melaksanakan atau merancang penelitian, kemudian bagaimana kita melaksanakan dan kemudian melaporkan hasilnya ya. Jadi mungkin Pak Marzuki akan menyampaikan secara detail semuanya ya nanti ya. Terima kasih banyak Pak Marzuki atas kesediaannya, dan kepada semua yang hadir semoga semuanya dapat mengambil pelajaran semaksimal mungkin ya dari apa yang akan disampaikan pada hari ini. Mungkin itu saja sedikit pembukaan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Nah, tadi karena ada katanya dibuka secara resmi ya. Oke, sebelum diserahkan kepada moderator, maka acara seminar inspirasi penelitian pada hari ini kita buka secara resmi. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih kepada Bapak Dr. Renal Mudarisno yang telah membuka acara kita, yaitu seminar inspirasi penelitian. Nah, mungkin ini bagi Udauni, rekan-rekan semua dan adik-adik, ini mungkin adalah seminar yang sangat kita tunggu-tunggu, karena ini adalah seminar yang mungkin nantinya kita akan banyak bertanya, mungkin kepada Bapak juga nantinya terkait bagaimana seputar tentang penelitian, bagaimana penelitian yang baik, bagaimana nantinya penelitian, judul-judul penelitian ini akan bisa dibawa nantinya ke dosen pembimbing, atau mungkin nanti sama Udauni yang ingin mau mempublish atau mensubmit jurnal, nanti juga bisa ditanyakan kepada Bapak Marzuki. Nah, mungkin juga nanti kepada adik-adik, silakan juga untuk menyaksikan ini, karena ini juga suatu ajang buat adik-adik untuk mencuri star duluan, untuk melakukan penelitian. Nah, untuk adik-adik yang semester 5 atau semester 3 atau semester 1 gitu. Jadi mungkin kita akan memulai seminar ini, yaitu mungkin saya terlebih dahulu mungkin memperkenalkan Bapak Marzuki. Ini merupakan seorang dosen jurusan fisika. Beliau adalah dosen yang dikenal sangat humble. Beliau juga enak diajak diskusi. Beliau juga sering menginspirasi dan memotivasi kita, baik itu di dalam maupun di luar kelas. Beliau juga memiliki sekarang KBK beliau itu Bumi, jadi nantinya kita bisa lebih tanya-tanya kepada Bapak bagaimana sebenarnya seputar penelitian ini. Mungkin langsung saja kita mulai seminar inspirasi penelitian ini. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Marzuki. Terima kasih. Oke. Oke, bisa dilihat slide-nya? Bisa, Pak. Saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sharing pengetahuan berkaitan dengan kegiatan penelitian ya. Yang mana di judul leafletnya itu seminar inspirasi ya. Saya seumur hidup baru sekali ini mengisi seminar inspirasi, jadi saya juga meraba-raba isinya apa ini gitu kan. Jadi kalau nanti isinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya harap dimaklumi lah. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Allah, semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Kajur dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Bu Sekjur yang juga hadir pada siang hari ini. Jadi
seperti judul yang tadi saya sampaikan, temanya terkait dengan inspirasi riset gitu ya. Namun kalau saya bercerita tentang riset saya, tentu nanti yang kamera mati-mati itu dia tidur atau hilang kan. Online di Zoom tapi orangnya enggak ada gitu ya. Khawatirnya, karena kamera sebagian besar mati kan. Enggak ada yang hidup kameranya sepertinya. Nah, jadi oleh karena itu saya mencoba, kita sharing saja ya, kita cerita-cerita aja berkaitan dengan apa sih pentingnya riset bagi mahasiswa. Jadi lebih ke sana sepertinya, di why students do research. Jadi kenapa sih mahasiswa mesti riset gitu ya. Jadi itu yang mungkin menjadi penekanan kita pada siang hari ini. Sesungguhnya saya tidaklah lebih baik dari dosen-dosen yang ada di jurusan fisika. Ini sedikit my research career, jadi sedikit pengalaman penelitian, di mana dengan pengalaman penelitian inilah yang membawa saya menjadi delegasi Indonesia pada tahun 2017 ya, di lembaga PBB yang kita kenal dengan IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Tahun 2017 di Ethiopia pada waktu itu, pada kegiatan Sixth Assessment Report Scoping Meeting. Jadi pertemuan ahli ilmuwan seluruh dunia dalam rangka menyusun outline daripada laporan ke-6 daripada IPCC yang nanti akan disampaikan pada pertemuan tahun 2021 atau 2022 yang dihadiri oleh seluruh kepala negara, ya, pertemuan PBB berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi dari kegiatan penelitian itulah sebetulnya saya dipilih pada waktu itu karena delegasi Indonesia itu hanya ada 2 orang ya di lembaga ini. Pertama Pak Edvin dari BPPT, Profesor Edvin Adrian, kemudian salah satunya adalah saya pada waktu itu. Jadi memang pemilihan ini cukup prestisius sebetulnya, karena dari dari ribuan ilmuwan yang ada di Indonesia pada waktu itu kita mewakili Indonesia hanya 2 orang. Sebetulnya saya tidaklah hebat nih, karena sampai hari ini publikasi saya pada jurnal internasional, pada pengindeks yang mungkin didewakan di Indonesia, yaitu Scopus ya. Dalam dunia persilatan Scopus, itu publikasi saya baru 40 ya. Baru 40 dengan H-index 10 ya. Dengan H-index 10. Dari 40 jurnal atau proceeding yang masuk ke Scopus itu hanya 11 yang masuk kategori Q1 ya. Jadi jurnal ini ada Q1 sampai dengan Q4 ya. Jurnal internasional yang masuk ke kategori Scopus atau Simago. Yang paling bagus ini ya, Q1. Jadi dari 40 publikasi saya itu baru 11 yang masuk Q1. Jadi sebetulnya tidaklah begitu luar biasa gitu. Jadi hal yang biasa sebetulnya. Kemudian di Google Scholar itu ada sekitar 100 artikel dengan H-index 12, sedangkan di ResearchGate itu ada sekitar 70
dengan skor ResearchGate 23,74. Ya, jadi skor ini ya, skor indeks Scopus ya 10 ini sebetulnya skor yang masih memalukan sebetulnya. Jadi tidaklah suatu hal yang membanggakan ya kalau kita seorang dosen H-indeksnya masih 10. Saya masih ingat ketika saya berada di sini di lembaga IPCC, kadang malu juga ya. Jadi di antara peserta yang hadir, kadang kita iseng saja melihat berapa sih H-indeks peserta yang hadir. Itu H-indeks mereka rata-rata di atas 20. Ya. Di atas 20. Dengan jumlah publikasi pada jurnal-jurnal yang berkelas dunia lebih dari ratusan. Kita hanya 40, ya. Jadi begitu tertinggalnya kita sebetulnya dibandingkan dengan negara-negara di dunia dalam hal kegiatan penelitian. Dan ini barangkali tidak hanya dialami oleh mahasiswa, dan itu juga dialami oleh peneliti. Karena di UNAN sendiri, dari sisi indeks Scopus, barangkali saya tidak cek juga, H-indeks 10 ini mungkin masuk top 10. Ya, kalau tidak top 5, barangkali saya masuk top 10 dari sisi publikasi yang terindeks di Scopus. Dan kalau dibawa ke level ASEAN, apalagi dunia, mungkin saya tidaklah sebesar tungau ya, atau kutu ya. Jadi tidak ada nilainya sebetulnya. Jadi memang masih sangat jauh kalau kita membawa kita pada perbandingan yang lebih tinggi. Ongoing research project, saya mungkin memperkenalkan sedikit ya berkaitan dengan apa sih research project yang sedang saya lakukan sekarang. Ada beberapa research project yang sekarang kita tangani. Ini yang nomor 1 sebetulnya ini adalah World Class Research. Ini Pak Muda juga dapat ini. World Class Research didanai oleh Kemenristek-Dikti tentang validasi hasil daripada satelit GPM menggunakan beberapa instrumen pengamatan yang ada di sepanjang Indonesia. Ini proyeknya 2 tahun, 2020 sampai 2021, dengan nama proyek World Class Research. Namun karena COVID-19, proyek ini postpone, digeser kemungkinan 2021 sampai 2022. Proyek ini sebetulnya dari sisi kerjasama sangat luar biasa. Kita bekerja sama dengan lembaga antariksa 8, kemudian juga bekerjasama dengan BMKG, dan bekerjasama dengan Leicester University UK. Jadi di sini kita bekerjasama dengan Leicester, dengan dulu si Fadli Naupal yang sekarang bekerja di 8, pernah exchange ke lab ini, ke lab teman kita yang ada di Leicester, yaitu Alex Sander Bataglia ya di Leicester. Kemudian juga kita bekerja sama dengan 2 peneliti dari NASA yang memang ahli dalam bidang GPM, satelit GPM. Salah satunya adalah Ali Tokay dan satu lagi Dr. Tah di NASA. Jadi ini proyek yang sangat luar biasa dari sisi mitra kerjasama, dan kita mengharapkan akan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Kemudian ada 2 proyek, ini proyek master, tapi ini didanai oleh Kemenristek-Dikti. Jadi ada 2 proyek tesis master yang didanai oleh Kemenristek, dan ini dikerjakan oleh mahasiswa. Ya, jadi dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi salah satu motivasi ya, tujuan utama saya mencari hibah penelitian adalah membantu mahasiswa. Itu saja tujuan utama saya, mencari dana penelitian.
Karena memang ketika kita mengerjakan sebuah proyek penelitian, di Indonesia seorang ketua proyek seperti saya misalnya, itu secara legal tidak diizinkan mengambil honor ya. Jadi tidak boleh ngambil honor. Jadi mungkin sebagian orang beranggapan karena Pak Marzuki honor penelitiannya banyak, uangnya banyak ya. Itu tidak ya. Uangnya tidak ada. Jadi uangnya semuanya digunakan untuk kegiatan penelitian dan membantu mahasiswa. Jadi di sini ini dikerjakan oleh mahasiswa, ini oleh Rafido, ya mahasiswa S2. Kemudian yang nomor 3, ini juga dikerjakan oleh Lisma. Jadi dengan proyek-proyek ini, mahasiswa dikirim mengikuti seminar, mahasiswa dibelikan PC ya untuk membantu kegiatan penelitian, mahasiswa dibelikan apa saja ya untuk mempelancar kegiatan penelitian, sehingga mungkin hampir tidak ada ya biaya mahasiswa yang keluar dari sakunya kalau dia mengerjakan penelitian di bawah bimbingan saya ya, insya Allah. Jadi sampai biaya fotokopi kita akan ganti ya, biaya cetak skripsi kita akan bantu dan lain sebagainya. Jadi dengan inilah kita membantu mahasiswa, dan itulah yang menjadi tujuan utama saya sendiri ketika mencari hibah penelitian, yaitu berusaha tidak ada uang mahasiswa sebesar pun yang keluar dari saku mereka untuk kegiatan penelitian. Kemudian ada juga proyek kita yang nomor 4, yang ini sekarang sedang jalan juga, yaitu riset berkaitan dengan mekanisme daripada hujan diurnal ya di Sumatera berdasarkan data pengukuran dan model ya, menggunakan model. Ini bekerjasama dengan UKM, kita bekerjasama dengan UKM dan BMKG ya. Jadi riset yang nomor 4 ini kita seperti yang mungkin kita sekarang rasakan ya, kita yang hidup di Sumatera, bahwa hujan itu kalau antara pagi, siang, malamnya itu berbeda-beda. Ya, jadi pada umumnya cenderung hujan banyak terjadi pada sore hari ya. Namun secara termodinamika dan secara fisis ya, terutama itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Nah, jadi itu yang coba kita jawab. Jadi kita menggunakan pemodelan termodinamika yang dirunning dengan superkomputer untuk mencari jawaban ilmiah terhadap alasan-alasan fisis kenapa fenomena itu terjadi sedemikian rupa dan sangat unik di kawasan Sumatera. Ini kita bekerja sama dengan UKM. Kemudian kita juga sedang melakukan penelitian tahun terakhir dengan kerjasama dengan Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya bertindak sebagai co-investigator ya, terkait dengan pengembangan sistem pemantau cerdas kebencanaan berbasis IoT. Dan juga ada riset, ini Pak Armadi, saya juga co-investigator, di mana investigatornya itu Pak Armadi, dan ada juga riset bekerjasama dengan Kyoto. Yang terakhir itu adalah riset kita bekerjasama dengan Kyoto, itu didanai oleh JSPS ya, Jepang. Jadi ini didanai oleh Fund for the Promotion of Joint International Research, KKNHI, Jepang, yang tujuannya adalah untuk memperbaiki data mozaik daripada radar cuaca yang dioperasikan oleh BMKG dan dengan menggunakan data satelit ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa di beberapa titik di Indonesia itu sekarang sudah ada radar-radar cuaca. Jadi misalnya di Bandara Mia itu ada radar cuaca, kemudian di bandara-bandara lain di Medan misalnya ada radar cuaca. Namun radar cuaca yang dioperasikan oleh BMKG
itu belumlah membentuk sebuah komposit data yang bisa mengcover seluruh kawasan Indonesia. Ya, jadi ini yang coba disempurnakan dengan alat bantu dari satelit GPM dan data-data yang lain. Dan saya di bagian proyek ini mengurusi berkaitan dengan Sumatera, ya, berkaitan dengan kawasan Sumatera. Jadi risetnya dikepalai oleh Kyoto, bekerjasama dengan BMKG, kemudian ITB, dan juga bekerjasama dengan LAPAN. Oke, jadi itu ongoing research project saat ini yang ada pendanaan resmi, ya, ada pendanaan resmi. Kalau TA mahasiswa dan lain sebagainya di luar ini tidak saya masukkan. Oke. Adik-adik mahasiswa, ya. Jadi karena pesertanya mahasiswa, maka saya akan memaparkan hal ini dari kacamata mahasiswa. Oke. Ini adalah ELO daripada program studi S1 Fisika yang barangkali tidak akan jauh berbeda, ya, yang tidak akan jauh berbeda dengan S2. Paling perbedaannya nanti pada level pengetahuan dan keterampilan khusus, ya. Jadi di sini ada 9 ELO. ELO maknanya adalah kemampuan yang mesti dimiliki oleh anak fisika UNAN ketika dia tamat dari fisika UNAN itu ada 9 ini. Ya. Jadi yang pertama punya kemampuan pengetahuan dasar, yang kedua punya kemampuan skill dan pengetahuan terhadap aplikasi fisika, pengetahuan aplikasi fisika dan skillnya, kemudian memiliki keterampilan labor atau eksperimen, memiliki keterampilan riset, scientific study, studi saintifik dan riset, memiliki kemampuan critical thinking dan problem solving, mampu menyelesaikan masalah dan berpikir kritis, memiliki kemampuan bekerja dalam tim, memiliki kemampuan komunikasi, memiliki kemampuan manajemen waktu, manajemen informasi, belajar sepanjang hayat atau lifelong learning, memiliki kemampuan beradaptasi, berintegritas, dan beretika. Ini adalah 9. Ya. 9 kemampuan yang mesti dimiliki oleh mahasiswa fisika UNAN. Mestinya, ketika Anda belum memiliki 9 kemampuan ini, maka Anda jangan tamat nih. Ya. Jadi sebetulnya kalau tidak memiliki 9 kemampuan ini, ya, jadi kalau tidak punya 9 ELO, mestinya Anda tidak tamat. Kenapa nggak tamat? Karena kalau Anda tidak punya 9 ini, maka Anda tidak akan pernah bisa mencapai PEO-nya. Ya, PEO daripada jurusan fisika. Jadi jurusan fisika sudah menetapkan ada 3, kalau saya tidak salah, 3 PEO. Jadi bentuk manusia yang akan dihasilkan oleh jurusan ini ada 3 karakter yang sudah ditetapkan, dan itu tentu berawal dari 9 ELO yang dimiliki setelah tamat kuliah. Jadi kalau kita lihat dari 9 ELO ini, kalau ELO pertama yang ini bisa kita dapatkan lewat kuliah. Jadi kalau kuliah doang, ya, paling kita dapat ini, kemudian barangkali ini untuk mata kuliah pilihan, kemudian ini untuk praktikum. Dan mungkin kalau ada kerja kelompok, ya, dapatlah ini dikit nih. Atau kalau ada presentasi, ya, mungkin dapat nih dikit. Ya, dikit-dikit gitu. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan ini semua? Jadi semua skill ini atau kemampuan ini, ya, dari 1 sampai 9, ini sebetulnya ini bisa kita dapatkan dalam riset, ya. Jadi kita bisa mendapatkan semuanya itu dalam riset nih, ya, dalam penelitian. Jadi dalam penelitian Anda tidak mungkin tidak punya pengetahuan. Dalam penelitian Anda tidak mungkin tidak tahu mata kuliah pilihan.
Dalam penelitian tidak mungkin tidak punya kemampuan eksperimen. Dalam penelitian tidak mungkin kita tidak critical thinking. Ya. Jadi dari sisi ini, maka terlihat sebetulnya bahwa riset bagi mahasiswa itu sangatlah penting. Kemudian kalau kita hubungkan dengan kebutuhan daripada dunia kerja pada hari ini saya ambil dari majalah Forbes, ya, karena skill ini tiap tahun berubah, ya. Jadi skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja, yang dituntut dunia kerja itu tiap tahun berubah. Ini tahun 2020. Jadi yang pertama skill yang dibutuhkan data literasi. Ya sekarang enggak ini ya. Enggak bisa tidak bahwa kita harus punya kemampuan mengolah data. Ini di mana kita dapat? Ini riset. Kuliah ya enggak ada ya. Kemudian critical thinking ya. Critical thinking di mana kita dapat? Ini di riset juga kita dapat. Kalau di kuliah dapat dikit banget. Kemudian tech savviness, ini kemampuan teknikal, di mana kita dapat? Di riset juga. Ya. Adaptability and flexibility, ya, kemampuan kita untuk beradaptasi. Ini juga bisa kita dapatkan di dalam riset. Kreativitas, ya. Kemudian emotional intelligence, riset tidak sedikit masalahnya dan itu menuntut kita memiliki kemampuan mengontrol emosi, ya, dan lain sebagainya. Leadership skill, ya, Anda juga berada di lab dan bekerja sama dengan tim dan lain sebagainya, kolaborasi. Jadi dari skill yang dibutuhkan untuk tahun 2020 misalnya ya, ini juga ada di dalam riset banyak, ya, di dalam riset. Jadi oleh karena itu, adik-adik mahasiswa, kalau sesungguhnya kita melakukan kegiatan riset dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh tidak asal jadi risetnya, maka akan sangat banyak kemampuan yang bisa kita dapatkan, walaupun kita tidak semua di antara kita ingin menjadi peneliti. Jadi melakukan riset bukan berarti kita ingin menjadi peneliti, bukan ya. Ya, tidak semua kita menyukai bidang sebagai peneliti. Tapi dengan penelitian itu sangat banyak kemampuan yang bisa kita dapatkan. Ya. Ini secara teori ya, hal-hal yang keuntungan yang mungkin bisa didapatkan oleh mahasiswa. Jadi kemampuan untuk problem solving ini sudah pasti yang tadi dituntut sebagaimana dinyatakan oleh majalah Forbes. Better understanding of research method ini sudah pasti. Kalau teorinya metode riset Anda dapat nih dalam kuliah KI, dalam kuliah metodologi, ya, metodologi penelitian, dalam kuliah metodologi riset. Teorinya dapat nih, tapi Anda tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang teori ini kalau Anda tidak melakukan riset. Ya, jadi dengan melakukannya kita bisa mengetahuinya. Kemudian memahami lebih dalam terkait dengan bidang ilmu kita, itu juga dengan riset. Karena kalau kita riset, mau tidak mau kita akan banyak membaca ya, dan mencari tahu informasi, sehingga kita akan punya pemahaman yang lebih dalam. Kemudian mengetahui peluang karir, ya, jika kita melakukan riset dengan benar, maka kita bisa tahu peluang-peluang karir kita di bidang kita juga melalui jalan riset dan juga kemungkinan apalagi kalau yang ingin melanjutkan pendidikan. Maka kalau risetnya benar, serius dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka orang yang melakukan itu kemungkinan dia akan lebih tahu. Kalau saya ingin melanjutkan pendidikan, saya akan mengambil di mana. Daripada orang yang risetnya hanya untuk mencukupkan syarat untuk tamat, ya. Oke, ya, jadi ini berdasarkan hasil survei, ya, berdasarkan hasil riset bahwa mahasiswa yang terlibat di dalam riset, kalau di Indonesia barangkali secara umum semua mahasiswa terlibat dalam riset. Kalau di luar negeri kan enggak, ya. Ada yang by course kan. Kalau di luar negeri itu ada yang tidak ada
risetnya, atau mungkin ada juga istilah minor tesis ya, tesisnya minor. Kayaknya Indonesia boleh dikatakan ini kali ya, minor tesis ya. Jadi ada perbandingan riset yang penelitian yang membandingkan mahasiswa-mahasiswa yang terlibat di dalam proyek riset itu, mereka ternyata pertama memiliki tingkat kepuasan yang lebih ya dari kawan-kawannya ya, terhadap sistem perkuliahan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang sudah terbiasa dengan riset ketika dia kuliah, mereka dari sisi karir ya, baik itu ketika dia kuliah di universitas melanjutkan studi maupun ketika dia bekerja, itu jauh lebih baik ya daripada orang yang tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan riset ya. Kemudian juga lebih kompetitif ya, lebih kompetitif ketika mencari dunia kerja ya. Ini berdasarkan hasil daripada survei ya. Tentu semuanya bergantung kepada kita. Semuanya bergantung kepada kita, apalagi Anda sendiri, ini semua mahasiswa yang hadir ini, semuanya kan melakukan riset. Tapi kok saya tidak kompetitif? Ya, tinggal pertanyaan kita, riset seperti apa yang kita lakukan? Apakah selama kita melakukan riset, kita memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah nilai sehingga riset membuat diri kita bernilai, atau hanya sekedar mencukupkan syarat untuk tamat saja, gitu ya. Oke, ini adalah siklus hidup daripada riset, ya. Walaupun di sini menurut saya ada yang terputus, ya. Jadi diawali dari ide, kemudian mungkin kita bisa diskusi dengan partner kita sehingga kita setelah itu menulis proposal, kemudian kita melakukan riset, kemudian kita publikasi, ya. Ada satu yang menurut saya yang paling penting di sini yang terlewat ya. Ini saya kutip dari salah satu buku. Yang terlewat adalah implementasi dan pemanfaatan di masyarakat. Jadi sebuah riset sebetulnya tidak boleh berhenti dari publikasi. Ya, mubazir uang ratusan juta untuk publikasi ketika masyarakat tidak mendapatkan hasilnya. Jadi ini mestinya tambah satu lagi, yaitu pemanfaatan hasil riset oleh masyarakat. Dari tahapan ini, apa yang paling sulit ya bagi mahasiswa ketika akan mengawali riset? Biasanya di sini susah nih bagi mahasiswa ya mendapatkan ide riset. Tidak mudah ya. Kalau di luar negeri ya, secara umum mahasiswa terlibat di dalam riset profesornya, sehingga mungkin tidak begitu sulit untuk mencari ide, walaupun mahasiswa tetap diperbolehkan untuk membawa judul sendiri, ya. Namun kalau di jurusan Fisika UNAN, tidak semua mahasiswa bekerja dengan proyek dosen, ya. Bahkan mungkin mayoritas mahasiswa bekerja dengan idenya sendiri, nanti tinggal diarahkan oleh dosennya. Jadi mencari sebuah ide penelitian tidaklah begitu mudah ya bagi seorang mahasiswa. Namun yang jelas ya, kalau kita kembali kepada definisi daripada riset. Riset kalau kita urai katanya, maka ini kan re plus search ya. Jadi kita men-searching ulang. Maknanya apa? Maknanya semua hal itu mungkin saja sudah ditemukan oleh orang. Tapi kita mencoba men-searching kembali apa-apa yang mungkin sudah ditemukan orang dan di mana peluang kita untuk melakukan atau berkontribusi untuk meningkatkan mutu daripada temuan yang sudah ada itu. Karena saya masih ingat ya perkataan profesor pembimbing saya waktu S3. Di zaman sekarang ini rasanya sulit untuk menemukan hal yang betul-betul baru ya. Jadi kalau kita mau membuat dari nol lah gitu ya,
Sulit itu. Ini kata profesor saya gitu ya. Karena hampir semuanya sudah ditemukan orang. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita mencoba berkontribusi terhadap temuan yang sudah ada itu, ya. Tinggal nanti kita kontribusinya di mana. Jadi oleh karena itu, kalau saya selalu menulis untuk riset itu seperti ini, re plus search, ya. Jadi kita men-searching kembali, ya, men-searching kembali temuan-temuan yang sudah ada. Oleh karena itu, satu hal yang mustahil ya, seorang melakukan riset tapi dia tidak ada membaca. Ya, bagaimana dia bisa mendapatkan sebuah ide kalau dia tidak melakukan studi literatur atau membaca jurnal atau membaca buku ya yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan sebuah ide. Jadi dari definisi ini, maka membaca merupakan satu hal yang wajib kita lakukan ketika kita melakukan sebuah riset, ya. Jadi kita mesti punya rasa ingin tahu, ini kan. Kemudian yang kedua harus berani dan kreatif, ya, dan kreatif. Jadi 3 sifat ini mesti kita miliki. Kita mesti punya rasa ingin tahu, ya. Kemudian mesti berani dan mesti kreatif, ya. Banyak jalan ya sebetulnya yang bisa kita gunakan, banyak teknik yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan ide penelitian. Bisa melalui rational thinking atau creative thinking, ya, dengan tahapan atau cara seperti ini, atau menggabungkan kedua teknik ini juga bisa kita lakukan. Dan kalau kita boleh membuat summary-nya, jadi tahapan-tahapan daripada atau cara-cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencari sebuah ide penelitian bisa menggunakan cara Sampler. Ini kan cukup terkenal ya, mungkin semua kita sudah pernah mendengarnya. Jadi bisa dengan substitusi, bisa juga dengan mengkombinasi. Jadi substitusi maknanya kita bisa saja mengganti. Kan misalnya orang sudah melakukan sebuah riset, ya. Lalu kita coba mengganti bagian dari apa yang sudah dikerjakan orang itu dengan hal lain. Ini bisa menjadi sebuah ide penelitian, ya. Jadi mungkin sudah ada satu hal yang dikerjakan oleh orang, dia menggunakan apa, lalu kita coba ganti ya hal itu dengan hal lain. Dan secara teorinya, secara keilmuan fisikanya, dia tidak asal ganti ya. Diganti minyak dengan air kan tidak bisa kan. Jadi tidak asal ganti. Jadi kita ganti dengan hal yang kemungkinan dia bisa menjadi lebih baik secara teori jika bagian itu kita ganti. Maka ini bisa dengan teknik ya substitusi. Kemudian bisa juga dengan kombinasi. Mungkin ada orang melakukan riset A dan riset B untuk satu hal yang sama. Lalu kita coba memadukan atau menggabungkan keduanya sehingga menjadi satu, ya. Ini juga cara kita, salah satu jalan yang bisa juga digunakan untuk membangkitkan atau memunculkan ide penelitian. Atau bisa juga dengan mengadaptasi atau mengadjust ya beberapa hal daripada hal yang sudah ditemukan, lalu kita coba mengaturnya. Ya mungkin ada parameter-parameter di dalam penelitian, mungkin mereka beri nilai 5, kita coba naikkan misalnya 6, misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kemudian melakukan modifikasi. Modifikasi bisa aja macam-macam. Mungkin orang buatnya kotak, kita coba buatnya enggak kotak misalnya gitu ya. Jadi modifikasi bentuk, modifikasi ukuran, modifikasi dimensi, ya, dan lain sebagainya. Ini juga bisa sebagai jalan untuk mendapatkan sebuah ide penelitian, ya. Dan cara-cara yang lain. Intinya
apa ya, intinya kita apalagi ini kan mahasiswa S1 ya, dan paling tinggi paling mahasiswa S2. Kalau di level PhD ya, di level PhD memang kita tidak boleh mengulang lagi riset orang sebetulnya. Kalau di level PhD kita mesti melakukan sesuatu yang ada unsur keterbaruannya. Tapi kalau di level bachelor dan master misalnya, S1 dan S2 misalnya, maka mahasiswa masih boleh ya melakukan pengulangan kerjaan orang lalu mengganti sedikit-sedikit, itu masih sangat dimungkinkan untuk melakukan itu ya. Jadi bisa mengeliminasi, kemudian bisa menyusun ulang, mungkin sudah disusun gitu ya, lalu kita coba susun ulang ya apa yang sudah dikerjakan orang tersebut, lalu kita lihat bagaimana hasilnya. Itu juga sebuah penelitian. Jadi sebetulnya banyak sekali ya, banyak sekali jalan untuk mendapatkan sebuah ide penelitian ya. Lalu apa yang membatasi kita? Tidak hanya Anda, termasuk saya sendiri gitu ya. Apa yang membatasi kita? Kenapa kita tidak kreatif dalam penelitian? Pertama, kita takut gagal ya. Anda sendirilah gitu ya. Anda takut gagal sehingga Anda lebih cenderung mencari kenyamanan. Ya, karena kalau dibuat berbeda dengan orang kerjakan, takut Anda enggak ini. Ya, enggak jadi gitu ya. Karena waktu yang Anda miliki untuk penelitian mungkin terbatas. Akhirnya ya, risetnya mengulang yang kerjaan orang yang sudah ada, Anda googling 1-2 jurnal lalu Anda kerjakan seperti itu. Jadi itu yang pertama. Jadi kita takut gagal dalam penelitian. Kemudian kita alergi dengan ambiguitas. Jadi kita takut melakukan hal-hal yang aneh. Padahal kadang hal-hal yang aneh itu sebuah penelitian yang luar biasa gitu. Ya. Kemudian conformity. Jadi kita dalam riset cenderung apa ya? Kita cenderung berusaha mencari sesuatu yang konsisten dengan yang ada di teori. Jadi kita hanya mengkonfirmasi gitu ya, bahwa ini konsisten dengan ini konsisten dengan ini, ya. Jadi conformity. Akhirnya kita tidak kreatif, karena ada sebuah prinsip ya. Setiap kita mengikuti seseorang atau follower dalam sebuah pekerjaan atau riset, maka kita tidak akan pernah lebih daripada orang yang sudah dahulu mengerjakan. Ya. Jadi kalau kita hanya follower saja, pengikut saja atau pengekor saja, maka kita tidak akan pernah melampaui apa yang sudah dicapai oleh orang yang sebelumnya melakukan. Ya, jadi oleh karena itu kita mesti berani bekerja out of the box, di luar kotak, di luar sebuah kenyamanan untuk mendapatkan sebuah hasil yang luar biasa di dalam sebuah penelitian. Anda harus membebaskan pikiran Anda untuk melakukan hal-hal gila di dalam sebuah penelitian, barulah Anda akan mendapatkan sesuatu hal yang menarik. Kalau kita kaku, ya, kalau kita terlalu kaku, rigidity itu kan kaku, ya, maka kita ya akan mengulang-ulang aja dari kerjaan orang yang sudah ada. Kemudian resource myopia, ya. Ini apa artinya? Ini apa ya? Rabun dekat ya, rabun jauh, rabun dekat. Jadi maksudnya gini, cara pandangnya tuh sempit banget gitu. Jadi cara pandang kita di dalam riset itu sempit sekali. Jadi tidak jauh ke depan. Kita kita tidak berpikir jauh ke depan, tapi kita hanya pikir bahwa riset ini mungkin harus selesai untuk tugas akhir saya, ya sudah gitu ya. Akhirnya kita tidak kreatif sama sekali. Ini 5 hal yang secara umum menghambat kreativitas kita di dalam penelitian. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga saya sendiri juga, ya. Saya sendiri kadang, apalagi kalau waktu deadline proyek penelitian, laporan sudah mepet, pokoknya asal tamat deh, asal terbit deh gitu jurnalnya, sehingga kadang-kadang tidak dihasilkan sebuah riset yang luar biasa, yang memberikan dampak yang besar bagi komunitas kita. Oke, ya, jadi mengulang yang tadi, jadi yang perlu Anda lakukan untuk menghasilkan atau membangkitkan ide riset, mau tidak mau adalah do some background reading.
ya. Anda mau tidak mau wajib membaca banyak ya. Kalau mau risetnya bagus, banyak membaca, terutama jurnal ya, jurnal atau magazine, jurnal atau majalah ya. Karena kalau buku itu udah ketinggalan ya. Oleh karena itu di dalam kegiatan penelitian, buku itu disebut rujukan sekunder ya, buku. Jadi kalau yang primer itu jurnal, majalah, proceeding. Ya kalau buku sekunder ya. Karena kenapa? Karena buku itu kan terbitnya bisa 10 tahun sekali. Edisi pertama mungkin sekarang, lalu edisi berikutnya revisi barangkali ya 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi gitu. Jadi perkembangan ilmu yang ada di buku itu sangat lambat. Jadi oleh karena itu perbanyak membaca jurnal atau majalah ya, atau mungkin proceeding itu oke. Jadi do some background reading. Kemudian setelah kita membaca ya kita coba persempit ya area kajian kita, dan ini yang sering orang lakukan, mapping idea ya. Jadi Anda diminta membuat peta ya, peta daripada ide penelitian, dan setelah kita persempit lalu kita buat petanya, mungkin kita sudah dapat main idea kan? Mungkin sudah dapat main idenya, baru kita cari lagi literaturnya berkaitan dengan main idea ini, dan kita buat catatan-catatan berkaitan dengan riset yang akan kita lakukan, dan terakhir baru kita cek originalitas. Ya, kita cek dulu originalitas. Maksudnya apakah riset yang akan kita lakukan ini originalitas atau pengulangan saja atau bagaimana? Nah, ini bisa kita lakukan, tapi intinya adalah banyak membaca. Ya, Anda harus banyak membaca. Jadi kalau kita meneliti tapi kita tidak banyak membaca, kapan akan terasa kesulitan? Ya, kalau kita meneliti tidak banyak membaca. Pertama, membuat pendahuluan, itu udah bingung. Ya, buat pendahuluan itu udah bingung. Ya, karena tidak bisa bercerita. Kemudian kapan lagi bingungnya? Membuat hasil dan pembahasan. Karena di hasil dan pembahasan Anda harus bercerita juga kan? Harus melakukan interpretasi terhadap apa yang sudah didapatkan. Sedangkan di dalam bab 2 Anda bisa mengcopy paste, walaupun ini haram hukumnya. Tapi mahasiswa fisika secara umum mazhabnya sepertinya masih copy paste nih. Kalau bab 2. Anda mungkin tidak merasakan kesulitan, tapi ini tidak baik dilakukan. Bab 3 Anda juga masih peluang copy paste-nya masih bisa dari riset-riset yang sudah dilakukan orang sebelumnya. Tapi ketika menulis bab ini, bab pendahuluan dan hasil pembahasan, kalau membacanya sangat minim, maka Anda tidak bisa itu menulis pendahuluan dan hasil pembahasan. Karena harus menggunakan bahasa sendiri. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, sesuai dengan filosofi daripada riset, plus search, banyaklah membaca. Ya, kalau ingin mendapatkan sebuah hasil penelitian yang baik. Oke, kalau kita membuat ide penelitian ya, ide itu kan murah ya. Jadi ideas are cheap. Jadi ya buat aja ide banyak-banyak, nanti baru difilter. Jangan idenya baru 2 lalu Anda filter. Ya tinggal sampah juga gitu. Jadi buat idenya banyak-banyak. Jadi bagi yang belum punya judul ya, buat aja idenya, di list idenya apa gitu ya. Ya. Di list aja idenya apa, lalu baru di filter. Jangan baru punya 2-3 judul lalu udah difilter. Nanti yang akan ketinggalan sampah juga. Ya, jadi ide itu kan murah. Jadi buat banyak-banyak idenya. Sumbernya nih macam-macam ya, sumber daripada ide. Lalu setelah kita punya ide, tentu kita harus menerjemahkan atau mentranslate the idea to research. Ya, kita perlu membuat research question kan, QA-nya ya. Ya, pertanyaan riset yang akan kita selesaikan. Ini sebetulnya sepertinya sederhana ya. QA ini sederhana. Tapi kalau Anda salah membuat pertanyaan riset, maka risetnya salah. Mungkin Anda punya ide yang bagus. Ya, mungkin idenya sudah bagus. Tapi kalau Anda salah membuat pertanyaan yang akan Anda jawab di dalam riset, risetnya jadi salah. Jadi oleh karena itu, di dalam metodologi riset, membuat pertanyaan riset yang akan Anda jawab itu, yang akan diterjemahkan nanti di dalam riset, ini menjadi sangat
penting ya. Jadi memiliki sebuah research question yang benar itu menjadi sangat penting. Ini contoh peta ide ya. Jadi Anda mungkin punya topik utama, lalu Anda buat petanya. Jadi mapping ide. Nah, ini beberapa kriteria yang biasanya digunakan untuk memilih topik riset. Ada orang menyebut dengan istilah final. Jadi visible, interesting, novel, ethical, and relevant. Tapi saya sendiri lebih suka yang ini. Jadi ketika topik sudah Anda pilih, maka pastikan pertama spesifik, smart ya. Smart, spesifik, kemudian measurable, bahwa riset kita itu parameternya bisa kita ukur ya. Jadi jangan sampai kita milih topik ternyata nggak bisa kita ukur ya. Parameternya, kemudian achievable, bisa kita capai, mungkin bisa diukur tapi tidak bisa dicapai ya, susah. Sama aja dengan tidak itu. Kemudian realistic dan timely. Timely ini sangat penting karena Anda punya waktu yang terbatas untuk riset. Ya, kamu kan tidak seperti saya yang waktunya ada banyak ya untuk riset. Anda paling lama punya waktu 1 tahun kemungkinan. Setelah itu Anda ingin tamat dan menikah kan? Jadi waktunya terbatas. Jadi oleh karena itu timely ini sangat penting. Jadi hal ini mesti menjadi pertimbangan kita ya. Ingat aja SMART ya. Jadi specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Ini mesti menjadi pertimbangan kita ketika kita memilih sebuah topik riset. Ya, spesifik ini perlu karena kalau nanti kita akan publikasi, kalau tidak spesifik, maka akan sulit kita mempublikasi hasil kita. Kalau measurable, achievable, and realistic, ini berkaitan dengan proses nantinya, dengan proses yang akan kita lakukan. Kalau tidak measurable, achievable, and realistic, tentu prosesnya akan sulit. Ya. Kalau timely, ini sangat berhubungan dengan waktu yang Anda miliki. Ya. Selain kuliah, Anda juga selain riset, Anda juga kuliah dan juga mungkin ada urusan lain yang mesti Anda lakukan sehari-hari sehingga waktu Anda tidak 100% untuk kegiatan riset. Oke, ada beberapa faktor ya. Ini saya ambil dari jurnal yang sangat bagus dari PLOS. Berkaitan dengan faktor-faktor kritis ya untuk kesuksesan daripada riset mahasiswa, dan ini mungkin banyak terjadi di kita ya. Jadi untuk sukses di dalam riset, yang pertama adalah start early. Maksudnya kalau di luar negeri secara umum ya, saya lihat di Jepang juga demikian. Biasanya mahasiswa itu masuk semester 7. Ini semuanya sudah masuk lab. Semester 7. Hampir semuanya, hampir 100%. Paling yang ada yang bermasalah sekali yang tidak masuk lab. Jadi kita sebaiknya Anda juga memulai riset ini lebih awal. Kalau memang secara peraturan akademik sudah memungkinkan, ya peraturan akademik itu kan syaratnya sudah tamat 100 SKS kalau saya tidak salah. Ya 100 SKS, ya sudah, putuskan mulai melakukan penelitian. Jangan menunda-nunda ya. Wah saya masih mengulang Pak gitu. Ya mengulang bisa dilakukan ya sambil mengulang bisa kita lakukan sambil riset. Jadi start early ini sangat perlu karena untuk mendapatkan sebuah riset yang bagus tidak mungkin Anda bekerja dalam waktu yang singkat. Kalau Anda melakukan riset, misalnya 3 bulan, Pak, kan sering itu terjadi ya. Di fisika juga kadang terjadi. Waktu jadi kajur, saya sering menghadapi mahasiswa. Pak, saya ingin riset, tapi saya akan tamat 4 bulan lagi. Misalnya begitu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang unpredictable, maksudnya riset itu kan tidak terprediksi semua. Banyak errornya di lapangan. Lalu Anda mempatok waktu 4 bulan untuk mendapatkan sebuah hasil riset. Ini akan sulit. Gitu. Jadi kalau lebih awal Anda melakukan riset, Anda kemungkinan punya waktu lebih panjang sehingga hasilnya akan lebih bagus. Jadi oleh karena itu saran saya,
bagi mahasiswa yang semester 7 misalnya sudah memenuhi persyaratan, walaupun masih akan tamat mungkin semester 9, ya, walaupun tamatnya semester 9, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi mulai saja risetnya. Masih banyak mengulang, Pak, gitu. Kenapa harus menunggu tidak mengulang dulu baru memulai riset? Karena ada satu hal yang krusial bagi seorang mahasiswa ketika memulai riset. Ketika mahasiswa memulai riset, misalnya ya, mulai riset semester 9. Ya. Semester 9 baru memulai riset. Maka kawan-kawan dia sudah mulai tidak ada di kampus. Nah, ketika mahasiswa yang dekat dengan dia sudah tidak ada di kampus, maka disinilah semangat kita untuk menyelesaikan riset itu akan berkurang. Ya. Nah, jadi kalau kawan sudah tidak ada, tinggal kita di kampus, maka jangan pikir kita akan makin semangat ya. Tidak. Semangat kita akan semakin berkurang. Jadi oleh karena itu, menurut saya, kalau Anda bisa memulai riset lebih awal, semester 7, ya ngapain lama-lama? Ya, ngapain lama-lama? Pokoknya semua mahasiswa semester 7 mulai risetnya misalnya, kalau persyaratannya sudah terpenuhi. Walaupun akan tamat semester 9, tidak ada masalah. Tapi memulainya dari awal, ya tentu dengan komitmen, ya karena jujur ya, ceramah saya ini tidak akan ada gunanya. Yang paling berguna sebetulnya adalah komitmen di dalam diri kita masing-masing. Ya, kalau kita berkomitmen, insya Allah Anda mulai semester 7, tamat semester 9 atau semester 10, itu akan lebih baik daripada Anda memulai semester 9 ketika teman-teman Anda sudah hilang. Jadi ini faktor pertama, start early. Ya, start early. Kemudian, faktor kritis lagi, ya ketahui pengetahuan dasar atau skill dasar yang mungkin diperlukan untuk riset. Ini bukan berarti Anda harus punya. Misalnya, hari ini di fisika ya, secara umum mahasiswa takut dengan riset yang berbau-bau komputasi. Ya. Riset yang ada programnya dikit itu takut itu. Riset Pak Mulda misalnya, itu kan ada programnya tuh. Itu pada takut semua. Riset atmosfer, nah ini saya bukan ngajak Anda riset atmosfer ya, enggak usah sebetulnya. Tak menarik juga. Tapi pada takut gitu. Alasannya sebetulnya karena ada programnya di dalam. Jadi sebagian mahasiswa mencari praktisnya kalau bisa tidak bersentuhan dengan program. Padahal ada sisi penting di dalam riset. Seperti yang tadi kita ulas di awal, ya. Anda tidak mesti bekerja di bidang fisika setelah tamat. Tapi Anda bisa menggunakan masa kuliah di fisika ini untuk mencari skill yang dibutuhkan untuk Anda bekerja di tempat yang Anda minati. Ya, seperti yang sering sekali saya sampaikan ya kepada mahasiswa yang ada waktu berdiskusi dengan saya. Seperti waktu saya S2, saya sudah pernah cerita nih kemungkinan. Mungkin Anda akan bosan mendengarnya. Tapi tidak apa-apa, saya ulang. Waktu saya S2, kita ada di lab beberapa orang. Ya, ada di lab beberapa orang. Dan yang di lab ini punya hobi yang macam-macam. Ya, punya hobi macam-macam. Ada yang hobinya jaringan. Ada yang hobinya anime. Ada yang hobinya software. Ya. Macam-macam hobinya. Lalu apa hubungannya dengan ini? Ya. Jadi anak-anak ini mereka mengembangkan diri sendiri. Ya. Karena kalau kuliah ya sama-sama tahu kita, kuliah di fisika ya ilmunya mekanika, kuantum dan lain sebagainya kan. Tapi kan tidak semua ingin bekerja dengan ilmu kuantumnya. Di elektronika, di kontrol, kebetulan saya dahulu, Bu Mutia juga, kita berada di lab elektronika dan kontrol, terutama lab remote sensing gitu ya. Ya kuliahnya ya gitu juga, kuliah elektronika, kuliah jaringan dasar ya dan lain sebagainya. Tapi apakah itu cukup untuk bekerja? Tidak, gitu ya. Tidak cukup. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kuliah di luar negeri
tamat di sana cukup ilmunya untuk bekerja, dapat pekerjaan bagus. Tidak itu. Tidak ya. Apa yang membedakan mereka dengan kita adalah mereka mengembangkan dirinya sendiri. Jadi teman yang hobi jaringan, dia hampir tiap minggu membeli buku jaringan, majalah jaringan, buku jaringan, sampai dia membeli jaringan simulator, ya, jaringan simulator, ya, di rumahnya. Coba Anda bayangkan. Yang hobi anime, ya dia mengembangkan dirinya anime. Yang hobi software, dia mengembangkan dirinya di bidang software. Lalu bekerja, apakah mereka bekerja di bidang yang sesuai dengan penelitiannya? Tidak ya. Tidak ada satupun yang bekerja di bidang penelitiannya. Kebetulan penelitiannya, ini yang bidang jaringan, penelitiannya adalah berkaitan dengan spacebound radar. Yang anime, penelitiannya adalah berkaitan dengan Uteki Ryoke Bumpu, atau kalau bahasa kitanya di SD, yang saya teliti sekarang, Bu Mutia juga teliti itu. Kemudian yang software juga berkaitan dengan pemodelan di SD. Lalu apakah mereka bekerja dalam bidang hujan nih? Tidak ya, tidak satupun. Orang-orang yang hebat ini, ketika mereka selama kuliah, seperti yang dalam bidang jaringan, mereka dapat lisensi Microsoft untuk jaringan. Nah, jadi Microsoft itu mengeluarkan semacam lisensi, di mana dengan lisensi itu kita bisa bekerja dimanapun di seluruh dunia. Dia lulus itu, sehingga ketika tamat, perusahaan-perusahaan hebat, ada 3 atau 4 perusahaan berlomba-lomba meminta dia untuk bekerja. Bekerjalah di perusahaan saya, bekerja di perusahaan saya. Anime juga demikian. Yang anime bekerja di perusahaan anime. Yang software juga bekerja di Toyota. Jadi maknanya apa? Maknanya kita tidak harus bekerja di bidang di mana kita melakukan riset. Tapi kita menggunakan riset untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mendapatkan skill yang mungkin dibutuhkan untuk dunia kerja. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, waktu Anda kuliah itu semester 1 sampai semester 7, coba saya tanya, apa skill yang Anda dapat dalam masa ini? Semester 1 sampai semester 7. Apa skill yang Anda dapat dalam masa itu? Boleh dikatakan sangat minim. Paling kemampuan praktikum elektronika, elektro dasar 1, elektro 2, fisika dasar, komputasi, Pascal. Apakah ini cukup untuk dunia kerja? Tidak cukup, ya. Jadi semester 1 sampai semester 7 kita dapat skill yang sebetulnya tidak mencukupi. Lalu apakah kita akan mengandalkan ini saja untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang bagus? Tentu Anda yang berpikir. Ya, tentu jawabannya tidak. Maka oleh karena itu semester 7 sampai semester 9, semester 7 sampai semester 9 misalnya, atau semester 8 misalnya, itu kan ada waktu 1 tahun di mana Anda melakukan riset. Dan riset itu kan lebih longgar waktunya. Jadi Anda bisa mengembangkan diri, mencari pengetahuan, mencari skill yang banyak ketika melakukan riset. Inilah yang terjadi di luar negeri. Pada umumnya mahasiswa mendapatkan skill yang banyak itu di lab, di masa riset. Bukan ketika kuliah tatap muka. Kuliah tatap muka seluruh dunia ini sama, seperti kita aja. Bahkan mungkin Pak Abdal mengajar lebih bagus daripada profesor saya mengajar. Ya. Tapi mereka mengisi dirinya pada masa akhir di mana mereka mulai melakukan riset. Jadi ketika mulai melakukan riset, kan banyak pengetahuan yang dibutuhkan, banyak skill yang dibutuhkan untuk riset. Skill labor kapan mereka dapat? Ketika riset. Kalau bagi kawan-kawan di material, skill labornya itu ditingkatkan di riset. Skill membaca data, skill membaca XRD, skill membaca SEM, dan lain sebagainya. Skill menggunakan software A, B, C, skill Python, skill C, skill apa lagi? Ya. Skill bengkel, dan lain sebagainya. Bagian instrumentasi, kapan dapat skill ini? Tidak mungkin di kuliah. Ini dapatnya di waktu riset.
Jadi sesungguhnya selama kita kuliah itu yang membentuk diri kita itu adalah riset. Ya, yang membentuk diri kita sesungguhnya riset. Bahkan adik-adik mahasiswa bisa menentukan, saya akan berkarir di mana nanti, itu bisa dilakukan sebetulnya pemenuhan dirinya ketika riset. Ya. Jadi jangan sampai adik-adik mahasiswa lakukan riset apa adanya, olah data dengan Excel sehingga tidak ada skillnya. Jadi mestinya kalau datanya misalnya banyak ya, olah datanya dengan software lain sehingga ketika kita nanti hunting job, kita bisa punya kemampuan bisa software ini. Jadi jangan berada pada zona nyaman sehingga Anda menghindari riset-riset yang mungkin punya banyak tantangan, padahal di sanalah adanya skill. Oke, jadi itu kunci yang kedua. Ya, ketahui skill apa yang dibutuhkan. Kalau tidak punya, Anda tinggal menambah skillnya. Kemudian ini mungkin di Indonesia tidak terlalu berkendala ya, menjalin hubungan baik dengan kawan-kawan di lab ya. Walaupun ada satu hal ya, ini bagi Bapak Ibu dosen yang juga mungkin hadir di Zoom ini, ada satu hal yang hilang di kita di fisika ya, dan mungkin di Indonesia di kampus-kampus maju sudah ada, yaitu sistem senior junior ya. Kalau di luar negeri biasanya mahasiswa S1 itu akan boleh dikatakan itu akan dibimbing oleh mahasiswa S2. Mahasiswa S2 itu akan dibimbing oleh mahasiswa S3. Mahasiswa S3 nanti akan dibimbing oleh associate atau asisten profesor. Jadi profesor hampir tidak membimbing secara langsung ya. Jadi ada semacam hierarki yang akan sangat membentuk atmosfer riset. Di kita itu yang sepertinya masih masih sangat terbatas ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa berjalan sendiri, tidak ada mahasiswa lain yang bisa membantunya. Jadi idealnya sebelum satu mahasiswa keluar atau meninggalkan sebuah labor, mahasiswa baru sudah masuk. Ya, sehingga ada waktu transisi di mana mahasiswa senior mendampingi juniornya. Pendampingan ini sebetulnya tidak menguntungkan mahasiswa junior saja, tapi juga bagi mahasiswa senior transfer ilmu itu kan membuat dia semakin kuat pemahamannya. Jadi ini satu hal yang bagus dan inilah yang diterapkan hampir di semua labor di luar negeri ya. Jadi ada sistem senior junior di mana ada regenerasi riset yang membuat suasana riset itu berjalan dengan sangat baik dan dosen pembimbing menjadi lebih ringan. Oke, ini beberapa hal. Ini yang terakhir juga penting ya. Ini yang terakhir juga penting sebetulnya. Find opportunities to present your work. Kadang ibarat gini ya, ibarat kita latihan bola ya atau latihan badminton nih, misalnya. Kalau bagi seorang atlet ya, kalau dia latihan terus, nggak ada tempat bertandingnya, itu kan semangatnya juga turun juga gitu ya. Jadi oleh karena itu, andaikan ya, semua mahasiswa ini diberikan kesempatan untuk mengikuti seminar nasional, misalnya gitu ya, spirit risetnya itu akan berbeda. Jadi misalnya semua mahasiswa, dia diberikan kesempatan untuk mengikuti seminar nasional, misalnya gitu ya, maka mereka mungkin akan punya motivasi yang lebih tinggi untuk melakukan sebuah riset, ya. Dan ini juga berpengaruh terhadap kesuksesan daripada riset, ya, bagi mahasiswa. Kemudian yang terakhir ini tadi perbanyak membaca. Ini dari sisi mahasiswa, ya, dari sisi mahasiswa. Jadi ini faktor-faktor kritis yang barangkali perlu. Kemudian terkait dengan publikasi, ya, kenapa sih kita harus publikasi ya bagi mahasiswa? Yang paling penting menurut saya yang ini ya, jadi improve writing and research skill. Ya, jadi kalau Anda publikasi, karena kalau kita kembali ke awal tadi, akan ada siklus ya, siklus daripada riset. Jadi riset is not done until it's published kan. Jadi maka
publish, ini sebetulnya suatu hal yang wajib kita lakukan kalau kita melakukan riset. Jadi apa sih manfaatnya? Coba aja ya, mahasiswa yang tidak pernah menulis JFU, itu akan berbeda pengetahuan dan skillnya ketika pernah menulis JFU. Apalagi editornya Pak Ardian, Pak Abdal itu luar biasa tuh. KBC ya, kalau bahasa Jepangnya. Sangat disiplin gitu. Jadi ini akan memperbaiki kemampuan kita. Kemudian, menulis juga akan berpengaruh kepada karir kita. Kalau Anda menulis, nanti ingin misalnya lanjut S2, misalnya ingin lanjut S3, maka itu akan sangat besar pengaruh daripada tulisan yang Anda miliki. Kemudian kalau kita menulis tentu juga ada peluang untuk berhubungan dengan ahli-ahli atau pakar di bidang ini karena tulisan kita akan dibaca oleh banyak orang dan lain sebagainya ya, karena waktu kita terbatas sepertinya. Nah, ini contoh ya. Jadi sekarang kalau misalnya Anda ingin apply jadi dosen, contoh saja ya, ini contoh kecil saja daripada manfaat menulis. Di sini, ini contoh saya ambil dari UGM. UGM sudah mensyaratkan bahwa calon dosen itu harus memiliki publikasi. Ya. Ini contoh, ini kerja di Indonesia. Kalau di luar negeri apalagi? Di luar negeri sekarang kalau kita ingin bekerja di bidang penelitian, itu udah ditanya high index scopusnya minimal berapa. Ya. Jadi dari sisi karir seperti ini. Tapi kalau dari sisi skill banyak sekali yang bisa kita dapatkan skill seperti tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Ya. Kemudian dari sisi dosen ya. Bagaimana sih kita agar bisa mendapatkan manfaat dari hasil penelitian mahasiswa ya. Dan ini koreksi bagi saya sendiri ya. Ini saya pikir sudah jelas ya. Jadi start strong. Jadi ketika kita mulai mengambil mahasiswa bimbingan, mestinya kita harus jelas gitu. Risetnya tujuannya apa, kemudian ketergabungan mereka dalam riset kita itu juga kalau bisa lebih jelas. Jadi start strong. Jadi kalau kita ambil mahasiswa, ya pokoknya kamu apa deh gitu, silakanlah gitu, misalnya gitu ya. Ini sulit akan mendapatkan sebuah hasil riset yang bagus. Kemudian yang kedua, put yourself in their shoes. Ini adalah sebuah idiom. Ya, ini adalah sebuah idiom. Jadi maknanya letakkan diri Anda dalam sepatu mereka. Artinya Anda sejalan dengan mereka. Karena tidak mungkin kan kita dalam sepatu mahasiswa tapi kita beda jalan, tidak mungkin. Jadi maknanya ya kita hormatilah kelemahan kekurangan mahasiswa. Namanya juga mahasiswa kok gitu ya. Jadi kita mesti memberikan arahan dan bimbingan yang baik, yang memadai. Ingat gitu ya bahwa mereka mahasiswa, mereka bukan kita kan, ya mereka bukan kita, dan berikan perhatian kepada mahasiswa dan anggap mahasiswa sebagai kolega kita, dan ini yang kita rasakan di luar nih ya. Jadi kalau di luar negeri kayaknya hubungan kita dengan profesor itu enak banget gitu ya, enak sekali, bahkan seperti ayah gitu. Seperti ayah kandung hubungan kita dengan profesor-profesor kita. Mau tidak mau, kalau kita siap mengambil mahasiswa bimbingan, ya put in little extra. Jadi mau tidak mau, kita harus menyediakan waktu untuk mahasiswa kita. Ya, mahasiswa apalagi mahasiswa S1, dia tahu baru apa gitu ya. Maka kalau kita ingin kita cultivating successful student research, mau tidak mau be willing to put in a little extra time, extra effort, and extra everything. Jadi harus ekstra ya kalau kita ingin punya hasil yang bagus. Kemudian kalau kita sayang dengan mahasiswa kita, maka give undergraduate the opportunity to be the first author. Ini menurut saya kalau kita sayang dengan mahasiswa. Karena kalau mahasiswa menulis sebuah CV, ya, maka yang akan dipandang itu hanya tulisan mahasiswa yang penulis pertama. Jadi kalau mahasiswa pergi seminar, maka berikan mahasiswa kesempatan untuk menjadi first author. Kita corresponding oke. Jadi jangan sampai mahasiswa yang mengerjakan penelitian tapi first authornya itu kita. Ini tidak sayang kita dengan mahasiswa. Karena di dalam CV, karena bagi mahasiswa ini perlu sekali untuk CV mereka ketika mereka akan melamar pekerjaan. Jadi barangkali hal ini mungkin koreksi bagi kita bersama bahwa kita mesti melakukan beberapa perbaikan
Kalau di fisika saya pikir masalah ini tidak ada, tapi ada di jurusan lain yang wajib dosen yang menjadi first author. Kalau di fisika alhamdulillah tidak ada masalah, tapi ini mungkin perlu ya kita tingkatkan. Jadi put yourself in their shoes and treat all students like college and actively mentor student. Be willing to put in a little extra time, extra effort and everything. Ini barangkali perlu kita lakukan ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini semua kita mendapatkan manfaat, mahasiswa mendapatkan manfaat, dan riset yang dihasilkan menjadi sebuah nilai yang berguna bagi mahasiswa, bagi jurusan, dan juga bagi masyarakat tentunya. Jadi barangkali demikian ya presentasinya, karena waktu juga pendek dan slide saya juga pendek sebetulnya, tapi karena ocehannya agak banyak. Oke, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas segala materi yang telah diberikan. Sangat bermanfaat bagi saya dan mudah-mudahan bagi rekan-rekan semua yang mendengar hari ini. Mungkin sekarang dibuka sesi tanya jawab. Siapa ya dipersilakan kepada Udauni, rekan-rekan ataupun nanti ada adik-adik yang mau bertanya ada Pak Juki mengenai seputar penelitian, dipersilahkan. Oke. Ada yang angkat tangan Pak kepada Udayudi Dharma, dipersilahkan. Permisi Pak, Yudi mau bertanya. Yudi dari jurusan Fisika angkatan 2016. Jadi Pak, terkait dengan gairah penelitian. Jadi yang Yudi lihat sekarang Pak, Indonesia ini begitu tertutup sekali terhadap penelitian mahasiswa Pak. Terutama di bidang fisika bumi kan, gas atau minyak bumi atau hidrokarbon lah. Sulit sekali melakukan penelitian di lapangan. Jadi gairah penelitian mahasiswa juga kurang Pak. Tapi ini anehnya di luar negeri itu banyak sekali data-data open source dan terbuka gitu Pak. Seperti di F3 Laut Utara Belanda bisa diakses, Penobscot bisa diakses, Louisiana Texas bisa diakses. Jadi sepertinya orang di luar itu lebih open kepada mahasiswanya untuk akses data penelitian daripada di Indonesia Pak. Sulit sekali untuk penelitian lapangan, apalagi ke instansi di bidang fisika bumi. Selanjutnya Pak, jadi juga mau bertanya, mau tahu lagi filosofi penelitian Pak. Jadi ada filosofi penelitian yang terbaik bukanlah penelitian yang sempurna, tapi adalah penelitian yang selesai. Nah, jadi kami ingin dengar lagi filosofi itu Pak. Terima kasih Pak, dikembalikan. Ya, mau tanya pendapat Bapak juga Pak. Mungkin dipersilakan kepada Pak Juki mau menjawab. Oke. Filosofi yang terakhir itu kan tadi ingin didengar, kan udah kita dengar bersama tuh. Udah dengar tadi kan. Jadi penelitian yang terbaik itu bukan penelitian yang sempurna, ya, tapi penelitian yang selesai ya. Ya itu betul ya. Kalau saya setuju saja. Jadi sebetulnya tidak ada penelitian yang sempurna, ya. Tidak ada penelitian yang sempurna karena yang namanya penelitian pasti ada. Coba aja Anda baca ya. Anda bisa baca ya jurnal yang paling keren barangkali di dunia ini kan Nature misalnya gitu ya. Di setiap jurnal itu pasti ada itu di bagian akhirnya bahwa penelitian ini masih ada ini 1, 2, 3 gitu ya. Jadi yang namanya penelitian pasti tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak mendekati apa yang kita targetkan. Masalah kesempurnaan itu barangkali sulit kita capai ya untuk sebuah penelitian. Lalu terkait dengan riset open source ya, riset fisika bumi ya, terkait dengan data gitu ya. Sebetulnya tidak sebetulnya ada benarnya apa yang dibilang Yudi. Namun ada satu hal yang mesti kita ingat. Orang hanya berani open source ketika sesuatu itu sudah tidak bernilai. Jadi maksudnya begini. Riset di fisika bumi, ketika nilainya sudah tidak ada dari sisi komersialnya, maka orang akan buka datanya. Misalnya data minyak. Nah, jadi data minyak yang akan dibuka ke publik adalah data minyak yang sudah tidak dieksplorasi lagi.
Ya, jadi kalau data minyaknya sudah selesai dieksplorasi, tidak ada lagi sisi komersialnya, maka untuk kepentingan saintifik datanya akan dibuka ke publik. Tapi kalau data-data Pertamina di mana ladang minyaknya masih dieksplorasi dan lain sebagainya, maka kita akan sulit mendapatkan hal itu. Itu kemungkinan dari sisi ekonomi. Kemudian juga dari sisi pengelolaan data. Di sini mungkin ada Vira, ya Evira Sofina, ada Fadli Naufal mungkin dari LAPAN. Kita mengakui saja bahwa dari sisi manajemen data, kita Indonesia masih tidak begitu baik. Ya, Anda bisa mendownload data apa saja dari website NASA, apa saja, ya dari website NASA, karena manajemen datanya luar biasa. Tapi Anda akan kesulitan meminta data dari lembaga-lembaga semisalnya di Indonesia. Kalaupun ada, paling nanti datanya mungkin dikirim pakai CD atau pakai pos, ya. Jadi dimasukkan ke flash disk pakai pos dikirim gitu ya. Jadi masih sulit kita mengakses data dalam bentuk FTP, dalam bentuk protokol-protokol online. Ini juga dari sisi teknisnya mungkin kita belum sebaik mereka. Tapi yang pasti kalau riset fisika bumi, kalau dari sisi dari sisi komersial sudah tidak ada, maka data pasti dibuka ke publik. Ya, itu pasti. Tapi yang penting menurut saya ya, Anda tidak perlu menemukan minyaknya. Ya, Anda yang penting bisa mengelola datanya untuk mendapatkan minyaknya. Itu yang penting menurut saya. Intinya kan Intinya sebetulnya data open source itu akan lebih enak Anda untuk belajar. Karena Anda tidak perlu lagi menebak-nebak ini ada minyaknya atau tidak. Yang jelas kan data ini buka itu kan data yang sudah ada minyaknya itu kan, tapi sudah selesai gitu. Jadi untuk belajar sebetulnya enak itu yang dibuka itu. Jadi kita dari sisi interpretasi itu akan lebih memudahkan kita. Jadi intinya kalau bagi mahasiswa, ya pakai aja data open source, yang penting kan skill-nya. Kalau toh nanti bekerja baru masuk dunia realnya, Anda baru dikasih data ladang yang sesungguhnya. Kalau sekarang untuk belajar, tidak ada masalah dengan data open source. Itu aja barangkali komennya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Mungkin Pak, di sini saya juga lihat ada yang bertanya di Zoom grup chat Pak. Jadi izin Sania bacakan Pak. Jadi di sini ada yang bertanya, saya tertarik apa yang Bapak bilang tadi, yaitu tentang sistem hierarki, yaitu senior dan junior untuk pakai sistem simbolis mutualisme. Apakah ini bisa diterapkan terutama di jurusan kita, Pak, dan bagaimana tahapannya, Pak? Ya, ini sangat mungkin diterapkan sebetulnya, tapi kan kebijakan bimbingan di kita masih di level dosen kayaknya lebih dominan kan. Jadi memang dosen barangkali bisa memulai ya. Jadi sebelum misal gitu, misalnya riset Pak Ardian misalnya kan, itu kan ada riset geothermal misalnya. Kan analisa data geothermalnya kan tidak mudah itu, ya kan? Jadi sebelum mahasiswa yang sedang riset itu tamat, maka direkrut mahasiswa baru. Sehingga sebelum dia keluar ada masa transisi sehingga mereka ada waktu untuk membimbing juniornya. Jadi begitu terus gitu. Jadi tidak terputus gitu kan. Bahkan sampai baca proposalnya sebetulnya tidak perlu Pak Ardian itu. Bisa yang senior ini minta bantu proofreading proposal daripada mahasiswa tersebut ya. Nanti Pak Ardian kata malui saya gitu. Itu salah satu sebetulnya yang bisa kita lakukan. Memang ya, kita memang tidak bisa apple to apple ya, comparison dengan luar negeri, tidak bisa. Karena Pak Mulda nih ada di sini, Bu Mutia juga ada. Kalau di luar negeri ada istilah TA. Ya. Jadi yang senior ini bisa dibuat otomatis jadi teaching assistant. Nah, jadi yang TA ini kalau di Jepang, kalau yang PhD bisa dapat 30.000 yen sebulan sebagai TA. Di Austria saya juga dulu bisa dapat, di Pemuda mungkin di Jerman juga bisa dapat. Jadi kita bisa dapat gitu. Jadi kalau yang TA-nya yang PhD beda, karena dia akan membimbing yang master kan. Tapi kalau yang TA-nya master lebih dikit lagi, karena dia hanya membimbing yang bachelor misalnya. Di UI ya, saya dapat kabar di UI sistem TA ini sudah berjalan, teaching assistant begini. Cuman sistem keuangan kita di UNAN itu belum memungkinkan untuk membuat itu. Kalau itu dimungkinkan, saya yakin itu bisa jalan itu. Kayaknya bagus banget itu kalau bisa.
Bahkan Pak Mulda nggak capek-capek lagi meriksa ujian ya, bisa TE-nya yang bantu gitu ya. Oke, tapi mungkin itu dilakukan ya. Seperti misalnya di lab atmosfer ya, sebetulnya sistemnya sudah agak berjalan sih sebetulnya. Jadi ada yang S2 di dalam yang bisa membantu yang S1, walaupun kadang yang S2-nya mungkin sibuk juga sehingga karena belum diformalkan. Tapi kalau udah diformalkan bahwa salah satu tugas mahasiswa senior adalah membantu juniornya, maka mungkin akan jalan. Sekarang karena belum formal aja. Oke. Oke, Pak. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menjawab, dan terima kasih juga kepada yang sudah bertanya. Selanjutnya ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Udafati Noval. Izin bertanya, Bapak Ibu dosen, bagaimana handle jawaban dari reviewer ketika mereview paper ketika terlihat biasanya review pertama kali melihat reference ketika referensinya kita mostly sudah lebih dari 10 tahun lalu. Kemudian meragukan novelty dan menolak kertas paper kita untuk dipublish, padahal hakikatnya untuk menggunakan data terbaru. Bagaimana pandangan Bapak sebagai baiknya sebagai author maupun reviewer? Maaf kalau ada yang tipu. Oke, Pak. Ya, pertama sudah dimaafkan. Ya kan minta maaf tuh. Maaf kalau ada typo ya. Jadi sudah dimaafkan. Lalu yang kedua ya, memang novelty itu salah satu ukurannya adalah keterbaruan rujukan. Ya, salah satu ukurannya keterbaruan rujukan. Jadi Anda tidak bisa berkata bahwa Anda punya novelty tinggi kalau rujukannya itu tahun-tahun jadul semua gitu. Jadi mau tidak mau bahkan di dalam kita melamar proyek penelitian misalnya kompetitif nasional yang didanai oleh Kemenristek Dikti misalnya, di situ di panduan dituliskan betul itu bahwa rujukan yang digunakan itu 10 tahun terakhir. Ya, ditulis betul. Ya. Karena tidak mungkin kita mengklaim bahwa kerjaan kita memiliki sebuah novelty tinggi dikala rujukan kita sangat tua. Ya. Jadi oleh karena itu memang harus dan wajib sih ya kita memiliki rujukan-rujukan yang berusia muda. Jangan sampai rujukannya lebih tua dari usia Padli. Ya. Itu suatu hal yang wajib dilakukan. Jadi itu hal yang biasa dan memang itu standar ya, bahwa rujukan itu mestinya kita update. Tujuannya sebetulnya apa ya? Tujuannya adalah agar kita tidak seperti kata di luar tempurung. Di dalam tempurung gitu. Jadi kalau kata di dalam tempurung kan dia merasa, oh saya hebat nih, riset saya begini-begini. Tapi ternyata dia tidak pernah benchmarking dengan riset orang kan. Benchmarking dengan riset orang itu kan dari referensi yang terlihat keterbaruannya. Jadi kalau kita apply hibah kompetitif nasional dari data Kemenristek Dikti atau Kemenristek BRIN itu, di sana ada standar penilaian. Jadi kalau misalnya lebih 80%, lebih dari 80% publikasi yang menjadi rujukannya 10 tahun terakhir itu nilainya penuh. Tapi kalau di bawah itu nilainya lebih turun lagi, 50%, lebih turun lagi, 30%, lebih turun lagi gitu. Jadi berdasarkan kepada persentase. Karena memang keterbaruan dan novelty daripada sebuah karya itu dinilai daripada referensi salah satunya. Ya. Walaupun barangkali data yang digunakan mungkin datanya baru. Ya. Bisa jadi data yang digunakan baru, tetapi fenomena yang berkaitan dengan itu bisa jadi tidak baru. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya data baru, tapi rujukan kita tua, ya, nah, ini kemungkinan tetap aja akan ditolak. Jadi kalau menurut saya, saran saja, kalau datanya baru, rujukan baru, walaupun mungkin tidak berhubungan secara langsung dengan data itu. Ya, contoh misalnya gitu ya, orang riset tentang A, lalu kita riset tentang B, ya, tapi data kita baru ya, data B. Jadi saran saya tetap dicari literatur-literatur yang berkaitan dengan itu, walaupun mungkin tidak berhubungan secara langsung, tidak ada masalah. Tapi fenomena itu, karena saya yakin ya, data baru tapi fenomenanya pasti tidak baru. Ya, fenomena itu pasti sudah ada di banyak tempat, walaupun mungkin datanya baru karena lokasi baru. Ya.
Itu. Terima kasih kepada Bapak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Kepada Bang Fadli, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih, Pak. Oke, baik Bang. Selanjutnya mungkin ada lagi udah Uni, rekan-rekan maupun ada adik-adik yang mau bertanya lagi tentang penelitian. Dipersilahkan di room chat juga diperboleh atau mungkin langsung mau bertanya kepada Pak Marzuki. Kalau dosen BMB itu apa? Apa? Itu lah tanya. Apa ada yang bertanya? Enggak, maksudnya kalau Pak dia nyebut kalau pada Hadi. Pak, mungkin Sania mau bertanya Pak terkait penelitian ini Pak. Kebanyakan itu kan kita bisa ngelihat Pak, banyak saat sekarang ini misalnya para yang misalnya tahun akhir gitu kan Pak melakukan penelitian. Nah, menurut Bapak itu apakah lebih baik kita melakukan penelitian yang lihat mungkin kesannya kita mungkin kalau di mata orang itu bagus dan tapi lama, atau kita lebih bisa memilih itu yang mudah atau biasa aja tapi waktunya cepat gitu Pak? Wah, jawabannya Anda sendiri yang bisa jawab nih kayaknya. Ya, intinya terserah motivasi ya. Motivasi kita riset mungkin kan bervariasi. Ya, ada motivasinya yang mungkin saya ingin riset yang sesuai dengan passion saya. Kan bisa jadi itu ya. Karena tidak sedikit juga mahasiswa yang kadang, pokoknya saya asal riset deh, pokoknya tamat gitu. Kan bisa jadi juga. Ya, tapi kalau saya sendiri, sebetulnya kalau Anda masih punya waktu ya, usahakan riset sesuai dengan passion-nya, sukanya di bidang itu, lalu usahakan menambah skill-skill ya, yang nanti kemungkinan akan Anda perlukan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing Anda ketika bersaing dengan orang. Kalau saya lebih condongnya demikian gitu. Jadi tidak hanya asal selesai, tapi setelah tamat malah bingung karena tidak punya skill. Ya, jadi kalau saya lebih condongnya Anda lakukan riset yang Anda sukai, kemudian Anda tambah skillnya selama melakukan riset itu sehingga Anda punya daya saing dan kompetensi yang ya mungkin memadai ya untuk bisa nanti bekerja atau bersaing dengan orang. Gitu, Sania. Baik Pak. Mungkin selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya yaitu Hadi. Mungkin dipersilahkan kepada Hadi untuk dibuka, unmute. Oke ya, pertanyaan terakhir sepertinya ya karena orang akan azan ya. Ya Pak. Baik Pak. Hadi. Mungkin hilang sinyal atau mungkin ada kendala teknis Pak. Pak, Sania juga mau tanya, ada nih Pak titipan pertanyaan dari teman. Misalnya kalau kita udah mau melakukan penelitian gitu kan Pak, banyak udah mau memulai gitu kan Pak. Tapi keterbatasan dosen yang untuk mau menjadi pembimbing itu tidak ada gitu Pak. Jadi bagaimana solusinya Pak? Ya, sebetulnya ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan ya. Pembimbing itu kan, apalagi sekarang dengan kampus Merdeka ya, Anda punya keleluasaan yang lebih tinggi. Gitu kan? Jadi kalau bagi yang misal, contoh aja ya, saya ambil contoh kasus lah ya. Misalnya ada yang ingin riset seismik eksplorasi misalnya gitu. Nah, sekarang kan Bumigo lagi tidak ada misalnya gitu ya, sehingga dosen yang membimbing mungkin terbatas. Ya saran saya, Anda bisa ambil Pak Pohan sebagai pembimbing 1 atau Bu Puji sebagai pembimbing 1, lalu ambil pembimbing 2-nya orang yang expert di Pertamina atau mungkin di Chevron atau di mana. Jadi tetap bisa sebetulnya kan, tidak harus semuanya, karena ya itulah kemampuan kita bahwa kita punya keterbatasan sumber daya yang kadang-kadang tidak bisa kita hindari gitu. Tapi yang jelas solusinya pasti ada. Jadi kalau memang, karena sebetulnya riset ya itu sangat besar juga pengaruhnya. Saya ambil contoh gitu. Dulu saudara Devi Marisa, ini ada Pak Ardian sini. Kenapa Devi bekerja di Supreme?
ya, karena dia magang dan penelitian di Supreme. Jadi kalau memang Anda ada bercita-cita bekerja di Pertamina, ya jangan riset atmosfer dengan saya. Itu, ya. Jadi kalau memang ada rencananya bekerja misalnya di tempat tertentu, di perusahaan tertentu, maka akan lebih baik dari awal Anda memulai engagement-nya dengan mereka dari awal. Mulai dari PKL-nya kalau bisa di sana, kemudian nanti TA-nya juga di sana. Itu saran saya gitu. Jadi intinya tentang sumber daya itu bisa pembimbing satunya saja di UNAN, pembimbing duanya ambil di luar gitu. Intinya riset tetap jalan. Itu aja barangkali. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin ini juga solusi bagi kami juga yang mau melakukan penelitian tapi masih tidak mendapatkan pembimbing mungkin Pak. Jadi mungkin terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin bagi teman-teman semua yang atau rekan-rekan yang mau tanya kembali mungkin nanti di luar sesi ini karena sesi tanya jawab dan sesi materi juga sudah di akhir. Mungkin selanjutnya pemberian sertifikat Pak, mungkin karena kita sistemnya online, mungkin nanti pemberian sertifikatnya akan kita kirimkan, panitia akan mengirimkan lewat email Bapak. Oke. Mungkin selanjutnya sesi foto bersama, mungkin dipersilakan pada hadirin yang... Saya tutup dulu atau gimana? Ya Pak, baik, dipersilakan untuk tutup dulu Pak. Oke ya, jadi terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah hadir ya. Jadi intinya bagi yang sedang penelitian ya, terutama mahasiswa yang sedang penelitian, jadi kalau saya penekanannya, jadikan masa penelitian itu untuk menambah skill yang tidak mungkin Anda dapatkan ketika kuliah tatap muka. Itu aja menurut saya. Itu yang sangat penting. Kalau mungkin sekarang belum punya kemampuan Python, tapi karena riset di atmosfer, barangkali ada waktu untuk menambah kemampuan Python. Kalau misalnya tidak punya kemampuan pembacaan data SEM, XRD, kalau kita riset di material, ya pakai waktu yang ada untuk menambah kemampuan-kemampuan itu, misalnya gitu ya. Jadi dengan demikian, Anda punya skill yang mumpuni ketika tamat nanti, dan itu mustahil Anda hanya dapatkan di bangku perkuliahan tatap muka. Jadi demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak. Mungkin selanjutnya mungkin kita untuk foto sesi bersama pada hadirin yang mengikuti seminar ini dipersilakan untuk membuka kameranya. Untuk absen untuk link sertifikat ya, boleh diisi bagi para partisipan pada link yang ada di chat. Terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih udah diingatkan. Baik, mungkin untuk panitia dipersilahkan untuk mengambil foto. Enggak, ya. Kamu putih. Baik, silahkan diaktifkan kameranya rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Ini ada 5 slide, jadi akan di gantian fotonya. Baik, yang kedua. Latihan lama gak lah? Baik, slide ketiga. Slide ketiga kosong. Sedikit Apa yang mau di screenshot? Sedikit yang buka kamera sepertinya, Pak. Iya. Yang buka cuma sampai 2 slide. Udah, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin terima kasih untuk kepada semua yang telah hadir, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan semuanya, UDA UNI, rekan-rekan dan adik-adik semua yang telah mengikuti seminar inspirasi penelitian ini. Mungkin kalau mungkin dapat disimpulkan, Sania menyimpulkan itu adalah mungkin manfaatan dari penelitian ini banyak banget yang akan kita butuhkan
dibutuhkan, bahkan itu di dunia kerja sangat diperlukan. Mungkin cara untuk kita penelitian itu kita mulai tadi kata Bapak saya tangkap, yaitu dengan cara mencari idenya, lalu nanti kita juga bisa berdiskusi dengan partner, lalu nanti kita mencoba untuk memulai penelitian itu, lalu kita melakukan proses penelitian, harus itu publikasi, dan yang terpenting itu adalah hasil dari penelitian itu kita bisa dapat dimanfaatkan bagi masyarakat. Nah, caranya itu banyak banget. Tadi Bapak telah menjelaskan, yaitu yang penting itu adalah kita banyak membaca dan banyak mencari pengetahuan tentang penelitian itu sendiri. Yang penting itu adalah yang pertama kita harus punya rasa ingin tahu, yang kedua kita harus berani mengambil apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita ambil, lalu yang ketiga adalah kita harus menjadi seorang yang kreatif. Bagaimana penelitian yang sudah banyak dilakukan orang dapat kita ambil dan dapat kita lakukan dapat kita lakukan untuk penelitian kita selanjutnya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata dan perbuatan selama seminar ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak dosen yang telah hadir, rekan-rekan dan UDA-UNI semuanya. Semoga harapannya di seminar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Salam.